Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Wahyu Pratiwi, kelas S19D, NIM S19177. Di sini saya akan melakukan pengkajian Gordon dan pemeriksaan fisik untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Dasar 2, dosen Ibu Ines Kurnia Mustikarani, Eskep Nurse Mkep. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya begini deh Sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Pratiwi, perawat yang berjaga pada si pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya Ibu. Iya Sus. Di sini saya akan melakukan pengkajian Gordon dan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Nanti untuk langkah dan prosedurnya, Ibu tinggal menjawab pertanyaan dari saya dan mengikuti prosedur dari saya ya Bu. Iya Sus. Yang pertama saya akan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu. Ibu namanya siapa ya? Eni. Ya. Jenis kelamin perempuan. Alamatnya mana? Karanganyar Sus. Umur? 20. Umur 20 tahun ya. Agamanya Islam ya Mbak? Iya. Status perkawinan udah kawin atau belum? Belum Sus. Pendidikan ya? SLTA. Oh iya, SLTA. Pekerjaannya? Masih mahasiswa Sus. Oh, masih mahasiswa ya Mbak ya? Ya, selanjutnya saya akan menanyakan tentang identitas penanggung jawab dari Mbak. Iya. Nama penanggung jawabnya siapa Mbak? Tanya mbaknya ini gak apa-apa? Atau saya yang jawab? Mbaknya ini nggak Oh apa-apa. iya. Kinanti. Ya. Jenis kelamin perempuan tentu. Iya. Umurnya? Ini 35 tahun. Ya. Pendidikan dari nanti apa ya Mbak? Sarjana pendidikan Sus. Iya, sarjana pendidikan. Terus pekerjaannya? Pekerjaannya sebagai itu guru. Alamatnya? Gedung Songo Sus. Hubungan Mbak dengan Ibu Kinanti? Apa ya? Kakaknya Sus. Iya, kakak. Yang selanjutnya saya akan melakukan pengkajian riwayat kesehatan dari Mbak Eni. Nanti Mbak Eni tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ucapkan ya Mbak ya. Baik. Yang pertama yaitu keluhan utama yang saat ini Mbak Eni rasakan itu apa ya Mbak? Sering BAB Sus. Sehari kira-kira ya 5 kali. Lalu riwayat penyakit sekarang itu apa aja Mbak? Sering sakit perut Sus. Bisa diceritakan? Ya kadang-kadang sakit, kadang-kadang melilis, kadang-kadang tidak Sus. Oh begitu. Terus riwayat penyakit terdahulu atau riwayat penyakit sebelumnya itu apa aja ya Mbak ya? Sebelum saya ke rumah sakit ini sudah pernah ke rumah sakit Sus. Tapi sudah lama sih. Itu kalau boleh tahu tuh ke rumah sakit karena sakit apa ya Mbak ya? Sakit diare Sus. Diare juga. Kalau selanjutnya yaitu riwayat kesehatan dari keluarga Mbak ini apa ya? Kalau diare kalau penyakit keluarga itu tidak ada Sus. Tidak ada. Selanjutnya Mbak Eni bisa menjelaskan diagram tentang keluarga Mbak Eni. Saya anak nomor 2 Sus, dari 2 bersaudara. Ya. Ayah saya masih dan ibu saya juga masih Sus. Iya, baik. Selanjutnya, Bu, menurut Mbak Eni, kesehatan Mbak Eni itu seperti apa ya? Kesehatan itu menurut saya penting Sus, karena kalau kita tidak sehat itu tidak bisa beraktivitas seperti bekerja gitu. Kita harus jaga kesehatannya Sus. Baik. Mbak Eni yang dilakukan sebelum sakit dan saat sakit ini apa ada perbedaan atau ada perubahan? Ada perubahan Sus. Perubahannya apa aja ya Mbak ya? Kalau sebelum sakit itu bisa fresh, bisa sehat. Kalau sakit-sakitan ini saya tidak bisa berolahraga gitu Sus. Baik. Sering berolahraga ya Mbak ya sebelum sakit? Sering Sus. Kalau boleh saya tahu olahraga yang sering dilakukan apa aja ya Mbak? Lari Sus, goes gitu Sus. Oh iya. Kalau misalnya untuk istirahat, untuk tidurnya saat sebelum sakit dan saat sakit ini apakah ada perubahan?
Ada sus. Ya. Kalau sebelum sakit itu saya bisa tidur dengan nyenyak 8 jam gitu sus. Kalau sakit ini gimana ya, nggak tenang gitu sus, tidak nyaman, suka ngiler-ngiler. Ngiler itu karena pengen kerasa kamar mandi Iya atau sus. gitu ya mbak ya. Terus ada rasa sakit di perut juga sus. Ada obat penenangnya gitu nggak mbak, misalnya kalau biar mbak bisa tenang, bisa nggak hilang rasa sakitnya itu mbak ngelakuin apa aja ya? Belum ada sus. Selama di rumah sakit ini makannya mbak ini gimana ya, porsinya atau gimana, rasanya bisa makan atau enggak Nggak gitu? bisa sus, soalnya di rumah sakit itu makanannya beda. Bedanya gimana? Kan nggak, gimana ya, kalau di rumah kan biasanya makan menurut saya sendiri gitu ya. Kalau di rumah sakit ini kan nggak ada rasanya gitu, kan jadi nggak enak gitu Iya. sus. Ya, selanjutnya yaitu Mbak Eni makan sebelum dan sesudah ini porsinya itu masih tetap atau Beda sus. Bedanya itu kalau sebelum sakit itu bisa 3 kali sehari. Kalau sakit ini loh sus, itu tidak teratur juga sus, soalnya nggak enak makanannya. nggak enak ya? Hmm, Apakah ada keluhan saat sebelum sakit dan saat sakit seperti ini mbak? keluhan apa ya sus? Sebelum sakit itu keluhannya apa? Oh, sebelum sakit itu nggak ada keluhan sus. Kalau saat sakit ini Sering sakit perutnya itu ya. ya. Baik-baik. Kalau boleh saya tahu beratnya mbak Eni berapa? 55 sus. Tinggi mbak Eni? 165 sus. Ya. Untuk minum mbak Eni selama sebelum sakit dan saat sakit ini apakah ada perubahan? Tidak sus. Tetap ya mbak ya? Ya. Berapa liter mbak? 7 liter sus. Ya. Sekitar itu ya sus. Untuk BAB dan BAK-nya mbak Eni sebelum sakit dan sesudah sakit, saat sakit ini apakah ada perbedaan atau perubahan? Ada sus. Ya. Sebelum sakit itu bisa sehari 1 kali. Kalau selama sakit ini bisa dua hari sekali aja sus. Gak teratur. Seringin makan buah dan sayur ya mbak ya. Iya. Dan minumnya juga bisa diseimbangin. Selanjutnya Bu, apakah ada keluhan atau ada kesulitan yang lain? Tidak Bu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian nyeri pada Ibu. Apakah ada nyeri di bagian manapun, Bu? Ada Bu, di bagian perut sini Bu. Itu durasinya berapa lama ya, Bu ya? Nggak mesti itu Bu. Kira-kira berapa lama, Bu? Ya 3 sampai 5 menitan. Ya, baik. Kalau skala nyerinya itu sekitar berapa ya, Bu ya? Jika 0 itu tidak nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, dan 7 sampai 10 itu nyeri berat, Bu. Angka 5 Bu. Ya, angka 5 ya, Bu ya. Iya. Berarti itu termasuk nyeri berat. Jadi sedang, maaf. Iya. Pada saat nyeri itu muncul, biasanya Ibu melakukan apa agar nyeri tersebut bisa hilang, Bu? Tiduran Bu. Itu bisa hilang sendiri, Bu, lama-lama ya? Iya Bu. Selanjutnya, untuk penglihatan Ibu, apakah ada kekaburan, kabur atau buram begitu, Bu? Tidak Bu. Tidak. Untuk pendengarannya, Bu, apakah agak terganggu? Tidak. Tidak ya, Bu. Untuk pengecapan Ibu, apakah ada gangguan? Tidak Bu. Tidak ada rasa pahit atau seperti yang lain? Tidak. Untuk penghidung, apakah untuk menghirup suatu bau itu ada kesulitan, Bu? Tidak Bu. Untuk perasanya, apakah mengalami gangguan? Tidak Bu. Untuk kemampuan bicaranya masih lancar, nggih? Masih.
Kalau untuk membaca masih bisa? Menurut Mbak sendiri itu bagaimana? Ya, menerima keadaan seperti ini Bu, meskipun saya sakit Kita dan berusaha nggih. ya cepat berusaha cepat sembuh. Nah, untuk masalah utamanya kok bisa masuk ke rumah sakit ini apa nggih? Karena sakit perut ini loh Bu. Nggih. Apakah ada perubahan yang terjadi sebelumnya? Belum Bu. Tidak ada nggih. Oh. Selanjutnya yaitu untuk pandangan ke depan setelah ini bagaimana, apa yang Mbak ingin lakukan? Tetap menjaga pola makan Bu, dan tetap olahraga yang teratur agar tidak sakit-sakit lagi dan sehat selalu. Mekanisme yang digunakan saat masalah ini bagaimana ya? Saya bercerita sama keluarga Bu dan teman dekat saya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian pola seksual dan reproduksi dari Mbak Eni ya. Nanti Mbak Eni seperti biasa, seperti tadi tinggal menjawab pertanyaan dari saya. Dimulai ya Mbak ya. Yeah. Kalau boleh saya tahu, apakah Mbak Eni ada masalah dalam menstruasinya? Tidak Bu. Tidak ada ya Mbak ya. Terakhir menstruasi kapan ya Mbak? 2 minggu yang lalu. Apakah ada perawatan payudara setiap 1 bulan sekali? Ada Sus. Baik. Adakah alat kontrasepsi yang digunakan Mbak Eni? Ada Sus. Ya belum nikah ya Mbak ya? Ya belum nikah soalnya. Ya. Apakah ada kesukaran dalam berhubungan seksual? Tidak Sus, karena saya belum nikah Sus. Iya maaf Mbak. Selanjutnya untuk peran Mbak Eni dalam keluarga dan dalam bermasyarakat itu gimana? Apakah Mbak Eni aktif dalam organisasi kemasyarakatan? Iya Sus, pemuda-pemudi itu loh Sus. Aktif ya Mbak ya? Aktif sekali. Ya. Kalau berhubungan dengan tetangganya gimana Mbak? Apakah baik-baik? Ya. Apakah Mbak Eni memiliki teman dekat? Iya Mbak ya. Siapa yang Mbak Eni percaya untuk membantu Mbak Eni dalam kesulitan atau kesusahan? Ya, keluarga dan teman dekat saya sih. Baik-baik. Apakah Mbak Eni aktif mengikuti kegiatan di luar rumah? Aktif Sus. Apa aja ya Mbak Eni yang diikutinya? Apa aja Mbak Eni yang diikutinya? Pemuda-pemudi itu Sus. Iya. Untuk agama Mbak Eni tadi Islam ya. Bagaimana dengan ibadah Mbak Eni saat Mbak Eni sakit seperti ini dan saat Mbak Eni sebelum sakit? Sebelum sakit saya itu ibadahnya taat Sus. Dan sakit ini ya nggak teratur, soalnya buat itu sakit Sus. Ditunda-tunda gitu ya Mbak ya. Baik Mbak Eni, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Mbak Eni. Apakah Mbak Eni bersedia? Bersedia Sus. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan suhu kepada Mbak Eni. Apakah Mbak Eni bersedia? Bersedia Sus. Sebentar ya Mbak. Permisi Mbak. Ditunggu 3-5 menit terlebih dahulu ya Mbak. Permisi Mbak, saya akan mengambil termometernya terlebih dahulu. Suhu Mbak Eni yaitu 35,4 derajat Celcius ya Mbak. Untuk normalnya yaitu 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Jadi suhu Mbak Eni kurang ya Mbak. Baik Mbak, untuk yang selanjutnya yaitu
saya akan melakukan perhitungan frekuensi nafas kepada Mbak Eni. Apakah Mbak Eni bersedia? Sudah. Posisinya sudah nyaman ya Mbak? Sudah. Nanti Mbak Eni tinggal bernafas seperti biasa selama 30 detik ya Mbak. Bisa dimulai Mbak? Bisa. Baik Mbak, sudah selesai. Dari hasil frekuensi nafas yang saya dapat, yaitu nafas Mbak Eni 20 kali per menit. Dan normalnya itu seharusnya 12 sampai 20 kali per menit ya Mbak. Jadi frekuensi nafas Mbak Eni itu termasuk frekuensi nafas cepat. Yang selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi kepada Mbak Eni. Posisinya sudah nyaman ya Mbak ya? Sudah. Permisi Mbak, boleh saya pegang lengannya? Tunggu 30 detik ya Mbak ya. Baik Mbak, dari hasil yang saya peroleh, denyutnya di Mbak Eni yaitu frekuensinya 100 kali per menit. Ritmenya yaitu teratur dan kekuatannya itu kuat ya Mbak. Jadi kesimpulannya denyut nadi Mbak Eni termasuk cepat karena normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Baik ya Mbak ya. Yang selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tekanan darah. Apakah posisi Mbak Eni sudah nyaman? Sudah. Permisi ya Mbak, saya ambil tensinya terlebih dahulu. Baik ya Mbak. Baik Mbak, dari tekanan darah Mbak Eni yaitu 130/90. Itu termasuk tekanan darah tinggi ya Mbak Eni, karena normal dari tekanan darah itu 120/80. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head to toe kepada Mbak Eni. Apakah Mbak Eni bersedia? Nanti Mbak Eni tinggal menjawab pertanyaan dari saya ya Mbak Eni. Nah, di bagian hidung Mbak Eni apakah ada sinus atau nyeri hidung? Tidak sinus. Tidak ada ya Mbak Eni. Coba Mbak Eni julurkan lidahnya. Ya, di giginya, di dalam giginya Mbak Eni apakah ada yang lepas? Sudah ada yang lepas? Tidak, belum ada ya Mbak ya. Nah, untuk telinganya Mbak Eni tadi fungsinya masih normal ya Mbak ya, belum ada gangguan apapun.
Mbak Eni merasakan nyeri telinga? Tidak ya Mbak ya. Permisi Mbak, boleh saya lihat telinganya? Maaf ya Mbak ya. Mbak ya. Saat menelan, apakah ada nyeri di tenggorokannya Mbak? Tidak ada ya Mbak ya. Infusnya masih terpasang. Iya, masih terpasang. Nah, saya sudah selesai melakukan pengkajian Gordon dan pemeriksaan fisik kepada Mbak Eni. Apakah ada yang perlu dipertanyakan, Mbak? Belum. Apakah ada keluhan yang lain, Mbak? Jika sudah tidak ada keluhan dan pertanyaan, saya izin kembali ke ruang perawatan terlebih dahulu. Nanti setelah 2 jam saya akan kembali ke sini untuk memeriksa keadaan Mbak Eni kembali. Terima kasih ya Mbak ya sudah mengikuti pemeriksaan ini dengan baik. Permisi ya Mbak Eni.